Dewa berdiri di depan gubuk tua yang menjadi tempatnya bermalam. Hujan yang turun deras di malam itu hanya memperburuk suasana hutan yang sudah terasa menakutkan. Suara gesekan ranting-ranting pohon dan desiran angin seakan ikut mendukung kesan angker yang menyelimuti desa ini. Dewa dengan langkah mantap melangkah menuju gubuk. Walau sudah berpengalaman menghadapi berbagai kejadian mistis di berbagai penjuru Nusantara, kali ini ia merasakan ketegangan yang berbeda. Ia datang ke sini setelah mendengar cerita tentang pocong yang sering muncul pada malam hari. Namun bukan itu yang membuatnya tertarik. Ada satu nama yang membuat hatinya berdebar, meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Dukun Kanuragan. Seorang pria tua yang konon memiliki ilmu kanuragan yang mengerikan. Dewa sudah pernah mendengar tentang dukun-dukun seperti ini sebelumnya. Namun yang satu ini berbeda. Ada sesuatu yang aneh dalam cerita tentang dia. Sambil mengatur nafas, Dewa melangkah memasuki gubuk yang nampak sudah tidak berpenghuni lama. Asap dapur yang samar-samar masih terasa di udara. Meski tidak ada tanda-tanda orang yang baru saja memasak. Dewa memeriksa keliling ruangan dengan cermat, lalu duduk di pojokan, merogoh tas ransel untuk mengeluarkan beberapa alat penyelidikan dan buku catatan. Sambil menulis, ia mendengar suara-suara aneh dari luar. Suara ranting yang patah, langkah kaki yang terlalu cepat, dan sesekali suara bisikan yang terdengar samar. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka perlahan. Dewa menoleh, dan seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri di ambang pintu. Matanya yang sayu menatap Dewa dengan intens, seolah-olah bisa melihat lebih dari sekedar tubuh Dewa yang tengah duduk. "Jangan terlalu dekat dengan hutan malam ini, nak." Suara pria itu terdengar serak penuh peringatan. "Malam ini sepertinya pocong akan datang lagi, dan dukun itu, dia masih ada di sana." Dewa menatap pria itu. "Pocong?" tanyanya dengan suara tenang. Apakah itu benar-benar hanya cerita atau ada yang lebih dari itu? Pria tua itu menggeleng pelan. Matanya terpejam sejenak, seakan menahan rasa takut yang tiba-tiba muncul. "Cerita? Tidak, nak. Pocong itu nyata. Dan dukun kanuragan yang pernah ada di sini juga nyata. Mereka berhubungan, saling mengikat dengan janji yang tak bisa dihentikan. Kematian tidak bisa menghapus perjanjian mereka." Dewa merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sana. Ia mulai mencatat apa yang pria itu katakan. Meskipun hatinya merasakan sesuatu kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hutan di luar seakan bergemuruh. Suara angin yang kencang membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari jauh. Pria tua itu melangkah mundur perlahan. "Kami semua takut, nak. Kami sudah lama diam. Tapi kamu harus tahu, yang datang bukan hanya pocong. Ada yang lebih buruk dari itu. Dan mereka datang untuk menagih." Setelah pria itu pergi, Dewa kembali merenung sejenak. Selama bertahun-tahun dalam perjalanan, ia selalu mencoba mencari penjelasan rasional untuk setiap kejadian aneh yang ia hadapi. Namun kali ini, ada hal yang membuatnya ragu. Pocong dan dukun kanuragan bukanlah hal baru baginya, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Malam itu, Dewa terjaga sepanjang malam. Suara langkah kaki yang tak terlihat makin jelas terdengar. Begitu juga dengan suara bisikan halus yang terus menggema di udara. Semua itu terasa semakin menegangkan. Saat tepat tengah malam, suara keras terdengar di luar gubuk. Suara langkah yang berat disertai dengan suara angin yang semakin kencang. Dewa membuka pintu dengan hati-hati dan melangkah keluar. Di kejauhan, di balik pepohonan yang lebat, ia melihat sosok yang bergerak perlahan. Sosok itu tinggi, dengan kain kafan putih yang membungkus seluruh tubuhnya. Matanya kosong, hanya ada kegelapan yang melingkupi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Pocong. Sosok itu berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan lompatannya. Dewa mengikuti dengan hati-hati, menyembunyikan diri di balik pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan setapak.
Ia memperhatikan dengan seksama berharap bisa menemukan petunjuk atau alasan mengapa pocong ini muncul setiap malam di desa ini. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pocong itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Dewa. Meskipun wajahnya tertutup kain kafan, Dewa merasa seolah-olah mata pocong itu menatapnya langsung. Suara bisikan terdengar lagi, semakin dekat, semakin jelas. Dewa merasa darahnya berdesir. Ini bukan sekedar kisah legenda. Pocong ini bukan hanya hantunya orang mati. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan gelap yang tak bisa dipahami. Sejenak Dewa merasa terjebak di dalam sebuah permainan yang lebih besar dari dirinya. Ia harus mencari tahu siapa dukun Kanuragan itu, apa yang mengikat pocong dengan dukun tersebut, dan mengapa sosok itu datang untuknya. Malam itu Dewa tahu ia harus lebih berhati-hati karena yang ia hadapi bukan sekedar pocong yang berjalan dari kubur, melainkan kekuatan gelap yang terhubung dengan dunia yang tak terlihat. Dunia yang harus ia pahami jika ia ingin bertahan hidup di tempat yang penuh misteri ini. Sementara itu, Dewa berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah hutan, menuju ke rumah seorang penduduk desa yang ingin ia ajak bicara. Sejak semalam perasaan gelisah yang aneh semakin menumpuk di dalam hatinya. Pocong yang ia lihat tadi malam bukanlah sekedar hantu biasa. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan kekuatan yang lebih besar, lebih gelap. Dewa tahu, untuk mengungkap misteri ini, ia harus berbicara dengan penduduk desa. Setibanya di rumah yang dimaksud, Dewa mengetuk pintu. Pintu kayu yang usang terbuka perlahan, dan seorang wanita paruh baya dengan mata yang penuh kekhawatiran menyambutnya. "Ada apa, Nak? Apa kamu tak mendengar suara itu tadi malam?" tanya wanita itu dengan suara gemetar. Dewa tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Saya datang untuk mencari informasi tentang pocong dan dukun Kanuragan yang sering disebut-sebut di desa ini. Bisakah Anda membantu saya?" Namun wanita itu hanya diam. Matanya menghindari kontak mata, sepertinya takut untuk berbicara lebih jauh. Dewa merasa ada yang aneh, tapi ia tidak menyerah. Ia melanjutkan dengan lembut, "Saya tidak akan membuat masalah. Saya hanya ingin mengetahui kebenarannya." Wanita itu menunduk, tampak berpikir beberapa saat, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Coba pergi ke rumah Jaka, Nak. Mungkin dia tahu sesuatu. Tapi hati-hati ya. Tak semua yang ada di desa ini bisa dipercaya." Dewa mengucapkan terima kasih dan melangkah ke rumah yang dimaksud. Jaka adalah pemuda yang tinggal tak jauh dari sana, seorang yang dikenal di desa sebagai anak muda yang cukup berani, meskipun sering dihindari oleh penduduk karena keberaniannya dalam berbicara tentang hal-hal yang dianggap tabu. Saat Dewa tiba di rumah Jaka, pemuda itu tampak sedang duduk di depan rumah, menghadap api unggun yang menyala. Ketika Dewa mendekat, Jaka menatapnya dengan mata tajam, seakan menilai siapa yang datang kepadanya. "Ada apa? Kenapa datang ke sini?" tanya Jaka, suaranya agak terburu-buru, namun dengan rasa penasaran yang besar. Dewa mengangguk dan duduk di sampingnya. "Saya sedang mencari tahu tentang pocong yang sering muncul di desa ini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi." Jaka menghela nafas panjang. Ia menatap api unggun, seakan mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan hal-hal yang sudah lama menjadi mimpi buruk bagi dirinya dan orang-orang di desa ini. Pocong itu bukan sekedar arwah. Itu penjaga dari perjanjian yang dibuat oleh dukun Kanuragan. Dewa menatap Jaka dengan seksama. "Dukun Kanuragan? Apa maksudmu?" Jaka menunduk sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. "Dukun itu punya kekuatan luar biasa, tidak seperti dukun biasa. Dia bisa mengendalikan fisiknya, memperkuat tubuhnya dengan ilmu Kanuragan. Tapi itu semua karena perjanjian gelap yang dia buat, perjanjian dengan kekuatan dari dunia lain." Dewa merasa ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang membuat rasa penasaran semakin menggebu. Apa yang diminta dalam perjanjian itu? Dan apa yang harus dikorbankan? Jaka menggeleng kepala. "Aku tidak tahu pasti, hanya yang aku dengar dari orang tua-tua di desa.
pocong itu muncul untuk menagih. Tapi yang aneh, orang yang terkena perjanjian itu bukan mereka yang langsung mati. Itu seperti semacam peringatan untuk membayar sesuatu yang telah dijanjikan. Dewa meresapi kata-kata Jaka. Jadi, pocong itu bukan hanya hantu yang gentayangan. Itu adalah bagian dari sebuah perjanjian yang lebih besar. Iya, jawab Jaka pelan. Dan dukun itu, dia masih hidup. Konon ada di dalam hutan. Tapi tidak ada yang berani mencarinya. Hanya orang yang terdesak, seperti orang-orang yang tidak punya pilihan lagi, yang datang ke sana untuk meminta bantuan. Malam itu Dewa berpikir keras tentang apa yang Jaka katakan. Ada dua hal yang mengusik pikirannya. Pertama, pocong yang datang setiap malam. Kedua, dukun kanuragan yang bisa menghidupkan pocong itu. Dewa merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari, namun semakin banyak pertanyaan yang muncul. Keesokan harinya, Dewa memutuskan untuk pergi ke rumah seorang nenek tua yang dikatakan tahu lebih banyak tentang dukun kanuragan itu. Nenek itu tinggal di pinggiran desa jauh dari keramaian. Dewa berjalan kaki menembus hutan yang lebat, merasakan hawa yang semakin berat. Sesampainya di rumah sang nenek, Dewa disambut dengan tatapan tajam. Nenek itu tampaknya sudah tahu siapa yang datang dan mengapa. "Anak muda, kau mencari tahu tentang dukun itu kan?" Suara nenek terdengar serak tapi tajam. "Hati-hati nak, yang kau cari bisa saja datang menjemputmu." Dewa mengangguk dan duduk di samping nenek. "Apa yang nenek tahu tentang dukun itu, Nek?" Nenek itu menghela nafas panjang. "Dukun kanuragan itu bukan manusia biasa. Dia punya kekuatan yang datang dari dunia lain. Kekuatan yang dia peroleh bukan dengan cara yang benar. Dia bisa menghidupkan pocong untuk menjadi penjaga perjanjiannya. Pocong itu bukan hanya arwah yang gentayangan. Itu adalah bagian dari ritual gelap yang mengikat dukun dan mereka yang terjebak dalam perjanjiannya." Dewa menatap nenek itu dengan serius. "Apakah ada cara untuk memutus perjanjian itu?" Nenek itu menggelengkan kepala. "Tidak ada cara mudah, nak. Hanya mereka yang berani menantang kekuatan gelap itu yang bisa mencobanya. Tapi ingat, setiap pilihan yang kita buat, ada pengorbanan yang harus dilakukan." Dewa merasakan ketegangan yang semakin melingkupi dirinya. Ia tahu ini bukanlah sebuah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang akan membawanya ke dalam dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dunia yang penuh dengan janji-janji yang menyesatkan dan terikat oleh kekuatan yang tidak dapat dipahami. Ia harus mencari tahu lebih banyak karena satu hal yang pasti, pocong itu bukan hanya hantu biasa. Dewa merasa semakin terjebak dalam jaring kegelapan yang dibentuk oleh perjanjian gelap antara dukun kanuragan dan dunia lain. Semakin banyak ia menyelidiki, semakin dalam ia terperangkap dalam pusaran kekuatan yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Setiap langkah membawa petunjuk baru, namun juga semakin mendekatkannya pada ancaman yang mengerikan. Dewa tidak bisa mundur sekarang. Ia harus mengungkap kebenaran dan menghadapi kekuatan gelap yang selama ini menghantui desa ini. Pada malam itu, setelah mendengarkan cerita dari nenek tua, Dewa memutuskan untuk menemui beberapa orang yang pernah menjadi korban dari dukun kanuragan tersebut. Salah satunya adalah Rina, seorang wanita muda yang keluarganya telah dibunuh oleh pocong yang dikendalikan oleh dukun tersebut. Mungkin itu untuk urusan tumbal dukunnya kali ya. Rina tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Wajahnya pucat pasi dan matanya tampak kosong, seolah kehilangan arah hidup setelah peristiwa tragis yang menimpa keluarganya. Ketika Dewa duduk di hadapan Rina, wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh rasa takut. "Apa yang kau cari?" Suaranya parau, seperti menyembunyikan trauma yang mendalam. "Apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikan ini? Semua sudah terlambat." Dewa mencoba meyakinkan Rina. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluargamu? Mengapa pocong itu datang?" Rina menghela nafas panjang. Ia mulai bercerita. "Pocong itu datang setiap bulan purnama. Tidak pernah gagal. Dia datang untuk membawa mereka yang terjerat perjanjian gelap. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka diseret, dihancurkan dan akhirnya dibunuh dalam ritual yang sangat mengerikan. Itu semua karena ayahku yang dulu berurusan dengan dukun kanuragan itu." Dewa mendengarkan dengan seksama, merasa betapa dalamnya penderitaan yang dirasakan oleh Rina. Ia tahu kisah ini adalah kunci untuk mengungkap semua yang terjadi. "Apa yang dilakukan ayahmu dengan dukun itu?" tanya Dewa. Rina menunduk.
seolah ragu untuk melanjutkan ceritanya, seperti membuka aib keluarganya saja. Ayahku dulu seorang petani yang kesulitan, dan dukun itu menawarkan bantuan, tapi ayah tidak tahu harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Dia membuat perjanjian dengan dukun itu, dan setelah itu pocong itu mulai datang. Mula-mula hanya mengganggu, lalu membunuh. Setiap orang yang terlibat dengan ayahku akhirnya menjadi korban. Dewa merasa perutnya mual. Perjanjian gelap ini bukan hanya sekedar kisah hantu biasa. Ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengikat jiwa-jiwa ini ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan kegelapan abadi. Malam itu, Dewa memutuskan untuk melihat langsung pocong yang selama ini dihantui oleh cerita-cerita kelam. Ia telah mendengar cukup banyak tentang sosok mengerikan itu. Para penduduk desa berkata bahwa pocong itu selalu muncul setiap malam purnama, bergerak dengan sendirinya, dan menghantui mereka yang terlibat dalam perjanjian gelap. Dewa menunggu di luar desa, di dekat sebuah kuburan tua yang dipercaya sebagai tempat munculnya pocong. Di malam yang sunyi, dengan hanya suara angin yang berdesir, Dewa merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa langkah menjauh dari kuburan itu, ia melihatnya. Sesosok tubuh putih yang melayang di antara pohon-pohon. Wajah tertutup kain kafan, matanya kosong dan tampak mengerikan. Pocong itu bergerak perlahan menyeramkan. Setiap gerakan seakan penuh dengan amarah yang tersembunyi, dan hawa dingin yang mencekam menyelimuti area sekitar. Dewa merasa ada sesuatu yang tak wajar di baliknya, sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sesosok makhluk yang bukan hanya arwah, tapi penjaga dari sebuah perjanjian yang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Namun Dewa tidak mundur. Ia menatap pocong itu, berusaha menguasai ketakutannya. Tidak ada ruang untuk gentar. Ia harus menghadapi apapun yang ada di depannya. Pocong itu tiba-tiba berhenti, menatap Dewa dengan mata kosongnya, seakan menunggu sesuatu. Dewa merasa ada yang salah. Pocong itu bukan hanya makhluk yang terikat oleh kematian, tetapi juga terikat oleh sebuah kekuatan yang lebih besar, yang telah menguasai dunia ini dan dunia lain. Dewa memejamkan mata, berusaha untuk tetap tenang dan mencari tahu bagaimana cara untuk menghentikan semua ini. Sementara itu, penelusuran Dewa semakin dalam membawa dirinya pada pemahaman baru tentang ritual gelap yang dilakukan oleh dukun Kanuragan itu. Dewa menemukan bahwa dukun tersebut sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, namun jiwanya masih terikat pada dunia ini, dan ternyata dukun Kanuragan itu telah melakukan ritual gelap yang memungkinkan pocong itu untuk tetap hidup, bahkan setelah tubuh dukun itu hancur. Dewa menemukan lebih banyak petunjuk di ruang penyimpanan kuno yang tersembunyi di sebuah rumah lama milik dukun tersebut. Ya, di sana ia menemukan sebuah catatan yang mencatat ritual gelap yang dilakukan oleh dukun itu. Ritual ini memanfaatkan kekuatan dari dunia lain yang mengikat jiwa dukun itu pada pocong yang dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Namun meskipun dukun itu telah meninggal, jiwanya tidak pernah benar-benar pergi. Pocong itu adalah kunci untuk menghubungkan dua dunia manusia dan dunia makhluk halus yang mengerikan. Pocong itu adalah penjaga dari perjanjian yang mengikat jiwa-jiwa yang telah terjebak. Dewa merasa tertekan. Ia harus menghadapi pilihan sulit. Jika ia tidak menghentikan ritual ini, kekuatan gelap itu akan terus menghantui warga desa dan membawa kematian bagi mereka yang terjebak dalam perjanjian tersebut. Tapi bagaimana ia bisa mengakhiri perjanjian ini tanpa menambah penderitaan? Di lain sisi, Dewa berdiri di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh kesunyian yang mencekam. Di bawah cahaya bulan yang samar, ia merasakan perasaan yang semakin berat di dalamnya. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada kebenaran. Namun semakin dekat pula ia pada ancaman yang lebih besar. Ia tahu, tidak ada jalan mundur sekarang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa ia terjebak dalam perjanjian gelap yang tak mudah dipahami. Pocong itu, dukun Kanuragan yang telah meninggal, dan kekuatan gelap yang mengikat keduanya. Semuanya saling terkait dalam jaring yang tak terlihat. Pocong itu, makhluk yang terikat dalam perjanjian, semakin sering muncul setiap malam. Dewa bisa merasakan keberadaannya yang mengintai. Seolah-olah pocong itu tahu bahwa Dewa semakin dekat dengan jawaban yang bisa menghentikan semuanya. Tapi Dewa tidak bisa mundur. Ia harus menyelesaikan tugas ini. Meskipun ancamannya semakin nyata,
nyawanya dan nyawa banyak orang lain tergantung pada keputusannya. Pada suatu malam, saat Dewa duduk di tepi sungai, perasaan bingung dan cemas semakin menguasainya. Ia memikirkan semua yang telah ia lakukan dan semakin terasa bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Di satu sisi ia bisa terus mencari cara untuk menghentikan pocong itu, memutuskan ikatan gelap yang mengikat desa ini. Namun di sisi lain ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk menghancurkannya. Dunia yang ia masuki ini jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Kenapa harus aku? Dewa bergumam, menatap bintang-bintang yang perlahan hilang di balik awan. Kenapa aku yang harus menghadapi ini? Aku hanya seorang petualang biasa, bukan seorang ahli spiritual. Saat itulah suara lembut seorang wanita tua memanggilnya dari belakang. Dewa terkejut, namun segera berbalik. Di sana berdiri seorang nenek tua dengan kerudung lusuh. Matanya tampak dalam dan penuh kebijaksanaan. Auranya memancar energi yang sangat kuat. Ia mengulurkan tangannya, dan Dewa merasa seolah ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mata nenek itu. "Anak muda, kau mencari jawaban kan?" kata nenek itu dengan suara serak namun penuh makna. "Aku tahu apa yang kau cari." Dewa tidak langsung menjawab, tetapi perasaan aneh itu semakin kuat. Siapa? Anda siapa?" tanya Dewa sedikit ragu, meski nenek itu tampak tidak mengancam. "Aku yang kau cari, seorang ahli spiritual," jawab nenek itu. "Aku tahu tentang perjanjian gelap yang mengikat pocong itu. Aku juga tahu bagaimana caranya untuk menghentikannya. Tapi ada pengorbanan yang harus dilakukan." Dewa menatap nenek itu, merasa hatinya berdebar. "Pengorbanan? Apa maksudmu, Nek?" Nenek itu menarik nafas panjang seolah berusaha memilih kata-kata yang tepat. "Perjanjian gelap itu hanya bisa diputuskan dengan satu cara, dengan pengorbanan. Kau harus melakukannya sendiri." Sementara itu Dewa duduk termenung di dalam rumah kecil yang terasa semakin sempit sejak perasaan cemas menyelimuti. Seluruh tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih lelah. Teror yang terus-menerus menghantui desa ini, pocong yang muncul setiap malam, mengintai, menuntut, dan menghilangkan nyawa, tak bisa dibiarkan begitu saja. Ia telah menempuh jalan yang penuh dengan tanda tanya, dan sudah sejauh ini. Namun kini ia tahu satu hal pasti, ia harus menyelesaikan ini dengan caranya sendiri. Pagi itu ia kembali menemui nenek tua sang ahli spiritual. Wajahnya yang keriput tak tampak lelah, meski usia sudah cukup banyak mempengaruhi gerak tubuhnya. Nenek itu selalu memiliki cara dan pengetahuan yang dalam tentang hal-hal gaib. "Nak," katanya, suara lembut namun penuh keyakinan, "kau harus melakukan tirakat puasa untuk mendapatkan energi besar untuk menghancurkan pocong itu. Hanya dengan cara itu kau akan mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi pocong itu. Tanpa kekuatan spiritual, kau tak akan bisa bertahan." Dewa hanya mengangguk. Ia tahu ini adalah jalan satu-satunya, meskipun ia merasa ragu. Berhari-hari kemudian ia menjalani tirakat puasa yang dimaksud oleh nenek tua tersebut. Ia tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala keinginan duniawi. Setiap malam ia berdoa dengan penuh keyakinan, memohon agar diberikan kekuatan untuk menghadapi makhluk yang telah menguasai desa. Dalam diamnya, Dewa merasakan ada sesuatu yang berubah. Ada semacam aliran energi yang dahsyat mengalir melalui tubuhnya, meskipun ia tidak tahu pasti dari mana asalnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah 3 hari penuh tirakat, Dewa merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, kini saatnya untuk mengakhiri segala teror ini. Dengan langkah yang mantap, Dewa keluar dari rumahnya, menuju hutan tempat pocong itu biasa muncul. Malam semakin larut. Angin berhembus kencang, dan suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Namun, kali ini Dewa tidak merasa takut. Doa-doanya telah menguatkan dirinya. Ia merasa ada kekuatan yang mengelilinginya, melindunginya. Setibanya di tengah hutan, tepat di bawah pohon besar yang tampak seperti saksi bisu dari semua kejadian mengerikan ini, dan arahan petunjuk nenek ahli spiritual, Dewa berhenti. Ia berdiri tegak, memajamkan mata dan mengangkat tangannya ke udara mengucapkan doa-doa yang sudah dipelajarinya selama tirakat. Dengan setiap kalimat doa yang ia ucapkan yang mengandung energi dahsyat, tubuhnya semakin terasa kuat,
seakan dunia mistis di sekitarnya merespon. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok yang paling ia takuti. Pocong itu dengan wajah yang hancur, tubuh terbungkus kain kafan yang kotor, melangkah pelan mendekat. Udara di sekitar Dewa terasa berat, seperti ada tekanan yang begitu kuat. Namun Dewa tidak gentar, ia terus berdoa dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba sebuah cahaya yang terang menyinari hutan, membentuk lingkaran yang melingkupi tubuh Dewa. Dari cahaya itu muncul sosok yang tak ia duga. Seorang pria tua berjubah putih muncul di hadapannya. Apakah itu hasil manifestasi dari doanya? Wajahnya berseri-seri, namun penuh ketegasan. "Jangan takut, nak." Suara pria itu dalam, penuh kekuatan. "Aku di sini untuk membantumu atas izin Tuhan." Dan dengan tangan terangkat, pria tua itu memandang pocong yang kini terhenti di hadapan mereka. Mata pocong itu seakan memancar dengan kemarahan dan kebencian, namun tak bisa bergerak lebih dekat. "Aku adalah penolong yang kau panggil, nak," lanjut pria tua itu sambil merapal mantra. "Aku akan mengakhiri kutukan ini." Dan tanpa peringatan lebih lanjut, pria tua itu mengangkat tangannya dan menebar kekuatan doa yang luar biasa. Pocong itu mulai bergetar. Tubuhnya seakan dipaksa untuk bergerak mundur. Cahaya yang menyelimuti Dewa semakin menyilaukan, dan dalam sekejap pria tua itu melesat maju, menjerat pocong dengan kekuatan yang seakan berasal dari dunia lain. Pocong itu berusaha melawan, tapi seakan tak ada kekuatan yang bisa melawan pria tua berjubah putih tersebut. Dengan jerat doa yang kuat, pria itu menarik pocong itu kembali ke dunia yang tak tampak, membawanya jauh dari jangkauan desa. Suasana hutan yang sebelumnya mencekam kini terasa tenang. Angin yang tadinya berembus kencang tiba-tiba berhenti. Dewa membuka matanya dan melihat pria tua itu menghadapnya. "Teror ini sudah berakhir, nak," kata pria tua itu dengan suara yang menenangkan. "Setan itu telah dibawa pergi. Tak ada lagi yang harus kau takuti." Dewa merasa beban yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Ia merasa lega, namun juga penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih," katanya pelan. Pria tua itu tersenyum. "Ini adalah jalanmu. Ingat, kekuatan yang kau cari ada dalam diri sendiri. Dan dengan keyakinan yang kuat, kau bisa mengatasi segala teror yang ada." Dengan kata-kata itu, pria tua berjubah putih menghilang, seperti tiupan angin yang datang dan pergi tanpa jejak. Dewa berdiri di tengah hutan yang kini tenang. Teror pocong yang selama ini mengganggu desa akhirnya berakhir. Namun ia tahu bahwa perjalanannya masih belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan kekuatan tak tampak yang bisa datang kapan saja. Namun ia kini memiliki sesuatu yang lebih berharga. Keberanian dan keyakinan pada kekuatan spiritual yang ada dalam dirinya. Saat Dewa kembali ke desa, suasana berbeda. Orang-orang yang kemarin takut kini tampak lebih tenang. Desa yang semula dipenuhi teror kini kembali hidup dengan damai. Dewa tahu meskipun kutukan telah berakhir, pelajaran yang ia dapatkan akan selalu ada dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan kebijaksanaan baru, bahwa tak ada yang lebih kuat dari keyakinan dan keberanian yang datang dari dalam hati. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.